damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus, sebelum saya bacakan teks firman Tuhan, saya adalah pendeta Beli Sinaga. Mungkin beberapa bulan lalu juga sudah dari sini, walaupun dalam seminar. Dan suami saya Margana Baban, dan anak kami satu, dan kami di Jakarta mulai bulan 1 untuk menempuh tugas studi di STT Jakarta. Adalah suatu sukacita bagi saya kalau hari ini boleh melayani Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Marilah kita membuka Alkitab dari Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Marilah kita ikuti bersama-sama. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian pembacaan dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Raja di dunia ini, kalau kita membaca dari perjanjian lama dan perjanjian baru, selalu mendapat gelar nama Allah, nama yang ilahi. Kalau kita membaca nama-nama raja itu selalu dibubuhi dengan kata yang agung, yang mulia. Antiochus keempat mendapat gelar Epipanias, penyataan Allah. Karena memang raja-raja ketika itu diharapkan adalah sosok yang memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Raja-raja dianggap sebagai seorang ilahi. Itulah sebabnya raja-raja ketika itu melaksanakan suatu ritus untuk rakyatnya, yaitu penyembahan kepada raja atau penyembahan kepada kaisar. Sampai kepada Kristen mula-mula kita masih mendengar agama kaisar, di mana rakyat menyembah kepada raja. Ketika itu disebut bahwa raja adalah corporate personality, di mana raja menentukan nasib daripada ataupun kehidupan daripada rakyatnya. Jikalau raja berdosa, maka raja dihukum, terhukum jugalah rakyat. Jikalau raja diberkati, maka dia akan diberkati dan terberkatilah seluruh rakyat. Barangkali sampai sekarang ini juga sosok-sosok pemimpin yang masih kita bisa rasakan. Kalau rajanya diberkati dengan kejujuran, dengan keikhlasan, maka rakyat juga bisa merasakan itu.
Tetapi jikalau raja melaksanakan kesalahan, melakukan hal-hal yang salah, pasti bahasa Batakna mangai. Yang merasakan itu juga adalah rakyat itu sendiri. Sehingga sosok raja ketika itu tidak bisa sosok yang sembarangan. Mereka adalah sosok yang sudah dilatih, yang sudah dipilih, dan akhirnya dia diangkat menjadi seorang raja. Walaupun ada banyak raja juga yang melaksanakan sesuai dengan kehendak hatinya, karena dia merasa adalah debata, dia merasa adalah Tuhan, dia merasa sangat berkuasa. Rakyat berpengharapan kepada raja-rajanya. Ketika Raja Uzia mati di dalam teks kita ini, apa yang mau ditunjukkan? Apa pentingnya teks ini dimulai dengan ketika Raja Uzia mati? Uzia adalah seorang raja yang kuat, yang berkuasa. Bahkan ketika dia memimpin, dia memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dia tidak menyia-nyiakan kepemimpinannya. Maka ketika dia mati, seolah-olah rakyat itu hopeless. Kemana kami? Raja sudah mati. Apa yang bisa kami lakukan? Siapakah sosok pemimpin berikutnya? Itu kan biasa ya. Kalau misalnya ada sosok yang sangat bagus memimpin kita, kemudian sosok itu atau pribadi itu meninggal, lalu kita merasa kehilangan dan kita akan mencari-cari sosok yang baru dan merasakan, wah, bagaimana ini nanti? Bagaimana kehidupan kita ke depan? Demikianlah ketika Raja Uzia mati, di tengah-tengah krisis kepemimpinan, di tengah-tengah krisis daripada sosok yang mereka harapkan untuk memberikan kesejahteraan, memberikan shalom itu kepada rakyat, di situ jugalah Yesaya melihat sosok Allah. Melihat sosok Allah. Dan ketika dia melihat itu, maka apakah yang mau dikatakan di sini? Yang pertama, walaupun Raja Uzia adalah raja yang berkuasa dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tetapi Allah yang maha tinggi itu adalah yang paling berkuasa atas raja-raja yang ada dan yang akan memberikan shalom kesejahteraan kepada rakyat ataupun umat Israel. Jangan jadinya orang itu menjadi merasa tidak berpengharapan, merasa menjadi lemah karena rajanya sudah mati. Tetapi ada Tuhan Allah yang maha tinggi yang memberikan kesejahteraan. Allah adalah raja di atas segala raja. Itu yang kita imani, itu yang kita percayai. Sampai sekarang, sekalipun ada pemimpin-pemimpin kita, mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada rakyatnya. Mereka bukan Tuhan. Kekuasaan jangan disalahgunakan. Maaf Bapak Ibu, jikalau ada di sini yang berperan sebagai pemerintah kami di wilayah daerah ataupun pusat, kita harus mengingat bahwa Allah memberikan otoritas kepada pribadi-pribadi yang mampu memimpin. Maka ingat, itu adalah corporate personality. Jikalau ada yang salah yang kita lakukan dalam menangani masyarakat, kesalahan itu juga akan dirasakan oleh rakyat itu sendiri. Bisa kita rasakan ketika para koruptor korupsi mereka memimpin, maka yang merasakan itu toh kita-kita juga. Jadi sebenarnya kita itu memberikan tanggung jawab yang penuh juga kepada masyarakat pemimpinnya, dan kita sebagai masyarakat juga bertanggung jawab penuh juga mendukung pemerintah kita. Jangan menjadi sombong atau congkak karena kita memimpin sesuatu atau instansi, pemerintahan, perkumpulan, karena memang itu berarti Tuhan punya rencana yang baik untuk kita berikan kepada yang kita pimpin. Maka seorang pemimpin harus banyak komunikasi dengan Tuhan Allah, karena pemimpin yang paling kita teladani itu adalah kepemimpinan yang ilahi, kepemimpinan yang melayani sekalipun dimanapun kita berada. Dan ini sangat sesuai dengan falsafah Batak. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, bukan tunggal panaluan ya. Tunggal panaluan itu satu lagi ada namanya balehat. Kalau sering lihat di souvenir-souvenir Batak itu ada satu tunggal panaluan, satu lagi namanya balehat. Bedanya, tunggal panaluan itu terdiri daripada binatang-binatang yang melekat dalam tongkat.
Balehat itu adalah gambar orang sampai akhirnya dia di atas orang memangku orang, di atas orang memangku orang, sampai akhirnya nanti dikasih ijuk sebagai lambang. Di atas ni ulu ada dope uluan, di atas ni ulu ada dope uluan, nau tibo di ulu ima jabulan menangkap. Itu yang dimaksudkan adalah jangan sombong pemimpin-pemimpin, di atas pemimpin masih ada pemimpin, di atas pemimpin masih ada pemimpin, sampai akhirnya kalau kita maknai kepada kekristenan, di atas seluruh pemimpin ada Tuhan Allah yang memimpin kita. Dia yang berkuasa, Dia yang menentukan, maka banyaklah berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita semakin bijaksana seperti Salomo yang memimpin rakyat Israel ketika itu. Akhirnya dia membuat rakyatnya sentosa, maju, sejahtera. Dan di sini kita melihat bagaimana Yesaya bisa melihat Allah. Biasanya yang melihat Allah itu adalah seorang yang kudus dan benar. Maka ketika dia melihat Allah di dalam bait suci, dia ketakutan. Celakalah aku. Mengapa dia katakan celakalah aku? Dia katakan, aku ini seorang najis bibir, dan aku berada di tengah-tengah orang yang najis bibir, tetapi dia bisa melihat Allah. Dia ketakutan. Dia merasakan ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku yang tidak kudus melihat Allah yang kudus? Dan ketika itu juga malaikat-malaikat itu, kalau digambarkan di sana, mahasiswa saya dulu di STT HKBP pernah menggambar ini. Dia punya bakat manga untuk melukis. Lalu ketika ini dibacakan ada 6 sayap, 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, 2 sayap terbang. Lalu dia gambarkan. Saya terpesona melihatnya dan saya pikir, wah, ini sesuatu yang sangat memukau. Dan saya bisa bayangkan bagaimana gambar ini ketika kita melihat mungkin 6 sayapnya, 2 menutupi muka, 2 menutupi kaki. Apa maksudnya itu? Bahkan malaikat sendiri pun tidak sanggup untuk melihat Allah. Tapi ketika itu Yohanes bisa melihat Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Triple kadosi, triple kados. Tadi juga di epistel kita, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bahkan sampai hari hancurnya dunia ini, tidak perlu tanya kapan, karena itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah melayani, mengasihi, mengerjakan tugas-tugas kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sampai hancurnya bumi ini, sorak-sorai yang keluar dari malaikat-malaikat itu tetap mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah itu maha kudus dan kita manusia adalah insan yang berdosa, sehingga kita sebenarnya tidak sanggup melihat kemuliaan Allah yang sangat bersinar itu. Mengapa? Karena Dia adalah Allah. Tidak ada yang sanggup melihatnya karena kemuliaannya sangat terang, sangat bercahaya. Bagaikan kita melihat matahari. Siapa yang sanggup melihat matahari? Setelah melihat matahari, apa yang terjadi? Gelap, buta. Itu masih hitungan menit ya. Jangankan menit, hitungan detik melihat matahari. Kita lihat orang yang di samping kita, kita menjadi buta, kita menjadi gelap, menyadari bahwa sebenarnya kita ini adalah orang yang tinggal di dalam kegelapan, bagaikan kelelawar yang melihat siang, dia tidak sanggup. Bagaikan Paulus yang berjumpa dengan Tuhan karena kemuliaannya, akhirnya dia buta, sampai akhirnya dia menemukan persekutuan yang abadi dengan Tuhan. Sampai dia berjanji, pasti aku akan ikut Tuhan, dan apa yang Tuhan kehendaki aku akan lakukan. Lalu matanya pun terbuka, melihat. Selagi kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah, masih menyombongkan kemuliaan kita, kita masih buta kepada Allah. Kita selalu diingatkan bahwa kita sebenarnya tidak bisa menyombongkan diri. Setiap kali kita berdiri di bawah cahaya yang sangat terang,
kita akan melihat ada bayangan yang selalu mengikuti kita. Bayangan itu hendak berkata, di sekitar kita masih banyak kegelapan, maka waspadalah. Ada bayangan yang selalu mengikuti kita. Saya tidak tahu apakah ada kita yang tidak punya bayangan kalau berdiri di atas sinar. Selalu ya, kita selalu diikuti bayangan itu, mengingatkan kita bahwa kita harus waspada. Si iblis selalu mengaum-aum bagaikan singa yang hendak menelan mangsanya. Itu bisa kita rasakan di dalam hidup kita. Kita melihat Tuhan dengan cara bagaimana? Kekudusan. Kuduslah engkau karena Allahmu adalah kudus. Dengan kekudusan juga kita bisa melihat Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ketika Bapak Ibu datang ke sini, apakah motivasinya? Bukan hanya, mungkin ini di tempat kami ya. Kalau di tempat kami, mari kita membuka Alkitab atau Alkitab atau apapun itu. Oke, buka Alkitab. Yesaya 6. Mula-mula Alkitab, lama-lama apa ini namanya ini? Ada juga yang begini ya, entah apalah. Akhirnya Facebook, BBM, email, WhatsApp, worship, dan saudara-saudaranya. Mula-mula begitu, tapi kita selalu digoda bagaimana supaya tidak fokus. Itu bayangan itu selalu ikut. Jadi ada orang yang cenderung jadi bayangan semua, jadi gelap. Hanya 1,5 jam, hanya 2 jam, kadang dia tidak bisa fokus. Sebentar lagi dia udah gini-gini. Mungkin pendetanya khotbah 15 menit tuh, tungguin saya ya. Rupanya 1/2 jam ya. Lalu dia mulai, entah nih, sabar ya. Tidak fokus begitu. Ada juga orang pagi-pagi, kita sudah diajarkan pagi-pagi kita berdoa, saat teduh. Kita tahu itu, kita tahu sebagai makhluk terang. Lalu bayangan ini lebih gelap lalu datang kepada kita. Bangun pagi-pagi, dibangunin orang tua, lalu dia periksa apanya? HP-nya atau Facebook-nya. Memang iya kan, Facebook, wajahmu ke bukumu gitu kan. Lalu dia lihat teman-temannya, lalu dia sapa. Berdoanya pun sampai di situ. Ya Tuhan, hari ini saya mau gereja yuk. Dia berdoa di wall, ya. Dia tidak berdoa lagi di hadirat Tuhan. Ya silahkan share berkat apapun itu di dalam media sosial, tapi jangan lupa hubungan kita dengan Tuhan itu, bagaimana kita mengenal kekudusan Tuhan kalau kita tidak terbiasa berkomunikasi dengan Dia. Bagaimana kita saling mengenal satu dengan yang lain kalau tidak pernah membangun komunikasi satu dengan yang lain. Demikian juga kita menjadi kudus mulai daripada perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan kita. Maka ketika kita mau hidup kudus, lihatlah Tuhan dengan hati. Hati ini adalah, kalau mata itu bisa melihat, dan hanya bisa melihat, mata tidak bisa mendengar. Telinga itu bisa mendengar, hanya bisa mendengar, jangan harap untuk melihat. Mulut ini bisa berbicara, dan jangan harap mulut untuk melihat. Dan hati, satu organ tubuh yang Tuhan ciptakan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa merasakan. Maka memandang Tuhan masih boleh kita lakukan. Kalau tidak sanggup dengan mata ini, pandanglah Dia dengan mata hati. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, maka mulailah semuanya dari hati. Hati ini sangat kuat. Dia akan berkoordinasi dengan pikiran. Lalu pikiran akan berkoordinasi dengan ucapan-ucapan. Dan ucapan-ucapanlah yang akan menggerakkan kita kemana kita akan melangkah. Kalau hatinya berkata, hari ini, di dalam doanya ya, hari ini Tuhan, izinkanlah aku menjadi berkat, aku akan menjadi berkat-Mu. Tetapi begitu dia melihat musuhnya, sebenarnya terjatuh. Ini bisa berubah kalau hatinya tidak kokoh. Lo isi tampung badai. Lalu dia pergi saja. Karena dalam hatinya itu bukan yang hendak saya tolong. Kita membatasi diri. Sering juga begitu. Kita mau duduk di gereja,
Ada orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Aturan duduk di bangku ketiga, lalu dia lihat, ada si Ano, lalu dia bergeser ke bangku yang keempat, atau kelima, keenam, bahkan ke-8 sekaligus, supaya dia tidak berjumpa dengan orang-orang tersebut. Ada orang-orang yang sengaja menghindar dari berkat Tuhan. Katanya mau jadi berkat, dia berdoa, ya Tuhan, aku mau jadi berkat-Mu hari ini, perdamaikanlah aku dengan semua orang. Bagaimana ini? Ora et labora kata Paulus, tetapi Martin Luther juga mengatakan bahwa laborare et orare. Doamu itu adalah pekerjaanmu, pekerjaanmu itu juga adalah doamu. Apa yang kita doakan hari ini Tuhan akan arahkan, tapi sering sekali kita menjadi menolak. Dan akhirnya kita melakukan yang lain. Ingatlah, semakin benci kita kepada seseorang, semakin Tuhan tunjukkan sering-sering di depan kita. Yakinlah. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita berdamai. Nanti ada acara pegawai negeri semua. Mungkin kita pegawai negeri, kita lagi nggak enakan ini sama tetangga, dia bukan pegawai negeri gitu kan. Lalu kita ada acara pegawai negeri semua. Kemudian nanti makan ya, kita makan. Sudah enak ini semua dari pagi sampai siang, sampai akhirnya kita bertemu seseorang yang tidak kita ingini, tetangga tadi. Loh, kok dia ada di sini? Ternyata dia ajang cateringan di situ. Nggak nyambung dari PNS-nya, tapi dari cateringnya dia bisa juga hadir di tempat itu. Loh, kok dia ada di sini? Tuhan inginkan kita berdamai dengannya. Semakin kita membenci seseorang, semakin sering dia hadir di hadapan kita. Mengapa? Bukan supaya kita menjadi kesal, bukan supaya kita menjadi tidak enak hati, tetapi Tuhan inginkan kita berdamai dengan orang-orang tersebut. Ketika kita ingin melihat kemuliaan Tuhan dengan hati, Matius 5 ayat 8 di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Mulailah dengan hati. Ia akan melihat Allah. Bagaimana kita melihat Allah? Kalau kita hanya mau melihat Allah di altar ini dan kita menjadi kusuk dan kudus di tempat ini, tapi pulang nanti dari sini masih sedikit tidak ada ini ya, hanya sedikit senggolan, lalu akhirnya kita ngumpet-ngumpet. Di mana letak Allah kita kurung? Apakah kita mau mengurung Allah hanya di dalam gereja ini, altar ini? Bukankah di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalamnya Allah berdiam? Maka kemana saja umat Tuhan hari ini berangkat, kita adalah duta Kristus, membawa Kristus ke tempat dimanapun kita melangkah. Maka kita mulai menjaganya dari hati, karena dengan mata hati kita bisa melihat kemuliaan Allah. Melihat kemuliaan Allah ini dengan mata hati, saya pernah diberikan kaset dari Tuna rumah ini ya, apa namanya itu, difabel yang di Tanjung Morawa. Mereka merekam sebuah kaset, semuanya orang buta. Lalu judulnya adalah Hatiku Melihat Tuhan. Jadi mereka orang buta, mereka membuat kaset lagu nyanyian rohani, tetapi judul album itu adalah Hatiku Melihat Tuhan. Dia nggak punya mata seperti kita lengkap, tetapi dia katakan, aku melihat Tuhan. Ketika itu mereka bernyanyi, saya sangat tersentuh, dan saya pikir betul, hati yang melihat Tuhan. Amin. Melihat dengan jiwa, melihat dengan hati, maka kita akan mengerti apa yang akan kita lakukan. Kalau hanya dengan diri kita melakukan kebaikan, kita akan sombong. Betul, orang yang tidak menjadi Kristen juga dia tahu menolong orang lain. Dia akan kasih uangnya untuk sumbangan gereja, untuk sumbangan sekolah. Ada orang jatuh juga yang tidak menjadi Kristen juga dia akan tolong itu. Tetapi apa bedanya kalau kita kenal Tuhan? Kita akan katakan, bukan saya yang menolong dia, tetapi Tuhan memakai saya untuk menolongnya, sehingga tidak menjadi kesombongan. Kita menjadi rendah hati dalam segala apa yang kita lakukan. Jika engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan setia dalam perkara-perkara besar. Jikalau pekerjaan kecil sudah kita lakukan, Tuhan kasih lagi yang lebih besar. Tuhan kasih lagi yang lebih besar. Tuhan kasih harta kecil hari ini. Kita harus aminkan, kalau saya pakai ini dengan baik,
besok juga Tuhan akan titipkan lebih banyak lagi, asalkan bisa saya pergunakan dengan baik. Ini mau pesta gotilon, ya kan? Mau pesta gotilon biasanya kalau saya pernah dipakat itu bawa itak, bawa beras, bawa bibit yang mau dibibitkan, lalu nanti semua itu didoakan. Pokoknya ini nggak pakai kursi, semua dikeluarkan. Ini semuanya sudah pakai terpal, lalu di situ nanti ada beras, ada bibit, lalu akhirnya makan bersama. Semua anak-anak, baik dia HKBP atau tidak HKBP, baik yang Kristen ataupun tidak Kristen, mereka bersyukur karena panen sudah ada, maka kami juga mau menanam untuk yang selanjutnya. Ya, panen kita di mana? Mari kita lihat apa yang bisa kita berikan. Jangan pernah bertanya dua kali. Kalau sudah bertanya dua kali itu bisa kurang. Ada itu pernah musafir, dia berjalan-jalan sudah sangat jauh sekali. Tetapi karena hausnya dia melihat, wah, ada pohon kelapa nih. Kemudian dia memanjatnya. Tapi dia mengingat, saya fobia ketinggian. Ada yang fobia ketinggian. Dia takut kalau sudah berada di ketinggian pasti dia gemetaran. Tapi karena didorong rasa haus, akhirnya dia memanjat dan akhirnya dijatuhkan beberapa kelapa. Akhirnya terjadilah, dia mau turun, dia melihat sepanjang 6 meter ini, lalu dia berdoa, ya Tuhan, matilah aku karena tidak bisa turun. Kemudian dia berdoa, Tuhan, selamatkanlah aku. Nanti di kampung kalau saya sudah pulang ada 4 kambing. Nanti 4-empatnya saya serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu dia turun. Sudah 2 meter, kebanyakan sepertinya. Lalu dia kurangi, 3 ya Tuhan ya, 3 ya. Lalu dia turun, 2 ya Tuhan. Lalu akhirnya 1 ya Tuhan. Lalu dia pikir, gampang kok turunnya, itu kambing sudah dibesarkan dari beberapa tahun, kok harus ketika itu saya serahkan, katanya. Lalu akhirnya, Tuhan, kalau saya tidak celaka jatuhnya, yang 1 itu pun akan kuserahkan kepadamu. Lalu akhirnya dia berpikir lagi, bertanya lagi, yang 1 itu kan kambing sudah lama. Berpikir lagi dia, akhirnya dia jatuhkan dirinya, lalu dia terlukalah kakinya. Lalu dia bilang, tuh kan Tuhan, terluka. Tadi kan janjinya, kalau saya turun dengan selamat dan tidak terluka, saya serahkan juga yang 1 itu. Gak jadi deh Tuhan. Ayo, siapa yang bernajar selama ini? Mungkin ini titik bukan sekali ini lagi, ya. Siapa yang sudah bernajar selama ini? Tuhan, kalau aku lulus kuliah, kalau aku lulus SMA, Tuhan aku kasih ini. Tuhan, nanti anakku itu kalau lulus diterima di Universitas Indonesia kedokteran atau apapun itu, Tuhan aku akan kasih ini dan itu. Ya Tuhan, kalau aku sembuh dari sakit, Tuhan aku akan kasih ini. Ya Tuhan, kalau Engkau memberkati anakku selamat di dalam perjalanannya saat ini sakit, Tuhan aku akan kasih ini dan itu. Wahai saudara-saudariku, Bapak dan Ibu, nazar itu didengar Tuhan. Kalau nazar tidak ditepati, kita akan berhutang selamanya kepada Tuhan. Jangan berpikir 2 kali. Kalau sempat 2 kali bertanya, sekali bertanya kan, Tuhan apa yang harus kasih? Ini, oke Tuhan. Kalau sudah sempat 2 kali, itu akan kali-kalinya, kali-kali bagi-bagi semuanya akan, bahkan kurang-kurangnya juga pandai tuh. Kurang-kurang, biasanya pakai kalkulator. Tapi kalau ini kurang cepat itu. Ketika kita bernajar, aku mau kasih ini, yakinkan bahwa Tuhan akan perlengkapi lebih daripada itu. Karena sebelumnya juga kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Coba kita kali-kalikan. Tarik nafas. Itu nafas Tuhan yang diberikan Tuhan ketika penciptaan manusia. Kalau kita, ada dokter nggak di sini? Kalau dikali-kalikan 1 tabung oksigen itu berapa ya? Dan itu cukupnya berapa hari ya? Saya nggak pandai mengkali-kalikannya. Cuman kalau kita bayangkan kali 200.000, itu pun cukupnya seminggu ya. Bikinlah dulu seminggu. Sebulan jadi 800.000. Bah, gaji ini tapi honorer yang sah saya.
Masih cuma masih untuk itu. Belum lagi untuk Syudeon, kesehatan pikiran, anak-anak yang di sekitar kita yang buat bahagia, yang buat suntuk juga kadang, yang membuat hidup ini bergelombang. Ya, kita sering sekali juga membeda-bedakan anak-anak kita ya. Yang ini si ini, yang ini sini, sehingga jadi suntuk. Samakan saja seperti Allah mengasihi kita. Pernah itu ada anaknya dititip sekolah ke Jakarta, udah 3 tahun, lalu ditelepon, "Oma, ahai baru sama nomor telepon kok. Wasik kolam denggan. Baik, Mak. Apa kabarnya? Aku mau menikah, Mak." Jantungan mamanya. Sekolah ku berangkatkan, kok dia nikah? Pingsan. Nangis-nangis mamanya lalu pingsan. Setelah sadar, dia telepon lagi. "Sama siapa kau nikah baru?" "Ngamar sahi toh, Mak. Tuh anak ni bupati doh, Mak." "Bah, adigan baru rohami. Ini aku tahu." Untunglah dia pingsan sebentar, supaya kuat lagi dia dengan kabar baru yang berikutnya. Saya nggak tahu kabar begitu dia pingsan, kabar barunya mungkin dia pingsan lagi. Ya pingsannya nggak apa-apa, itu normal mungkin bagi sebagian orang. Ada yang kuat, tapi pingsan juga itu kita hadapi sebagai berkat. Tuhan lima pingsan asal kibah. Kebirana tabua majalo baritai. Ada ini mertua juga di dekatnya itu. Emang lu dari labukus saya botol mangalan manangaha. Parumainon. Tapi kalau parumain sana datang, wah dia akan bawa 2 juta, 3 juta. Lalu saya bilang sama ibu mertua ini, "Inang, lah tua-tua, apa rupanya dikasih ini parumainmu yang dekat?" "Beli pataru gulamo, arsik sesali, jagal sehari sebulan." "Nang, ayo hitung-hitung yuk. Gulamo berapa kali seminggu? Jahir berapa kali berapa minggu? Daging berapa kali berapa minggu? Lain lagi sabun-sabunnya dan lihat sebentar-sebentar. Berapa juta, Nang?" "Bayi 2 teh." "Asa sehari dulu. Sekali setahun ya, buat 3 juta itu kurang banyak, Inang." Oh. Hubungan-hubungan di dalam kekeluargaan kita mulai dari pembicaraan. Kadang kita mengatakan supaya baik. Kita mengatakan begitulah Batak, memang kasar, tapi kita suka juga kan dengan kelembutan. Kalau kita suka dengan kelembutan, mengapa kita juga tidak mencoba melembutkan hati kita? Mungkin logat dan suara masing-masing punya volume yang berbeda. Tapi tutur kata kita mulai untuk mengatakan hal-hal yang kudus. Jangan kita seperti terus teda do Batak, dipotoi do kamus-kamus di Batak. Tidak lagi, kita sudah menjadi Kristen. Kita akan mengucapkan tutur kata. Keluarga mau berangkat, ucapkan hal-hal yang kudus. Selamat belajar ya, Nak. Selamat bekerja ya. Lalu akhirnya kita menjadi satu dengan yang lainnya, saling memberkati. Satu dengan yang lainnya saling memberkati sehingga kita menjadi umat kepunyaan Allah yang kudus. Jangan andalkan diri sendiri, andalkan Tuhan dalam kehidupan. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan setiap harinya? Tuhan itu hadir di dalam orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit. Yang engkau berikan kepada saudara-saudariku yang hina ini, engkau memberikannya kepadaku. Ketika kita melihat yang miskin, Tuhan berkata, "Here I am." Aku di sini. Ketika kita melihat yang sakit, kita melihat Tuhan yang sakit. Here I am. Aku di sini. Oleh karena itu berjumpalah dengan Tuhan tanpa batas. Pasti nanti pulang dari sini berjumpa dengan yang sakit, berjumpa dengan peminta-minta. Ada itu kalau kasih pulang dari mall ya, lalu depan nanti di pintu atau di mana sering jumpa begini. Lalu kita akan bilang, "Nama Ale, berapa belanjaan?" Mungkin 300.000, 400.000, 500.000. Dia nggak minta 100.000. Dia hanya minta mungkin 5.000-an, bahkan 1.000-an, 2.000-an. Dia akan bilang, terima kasih.
Coba Bapak Ibu, kalau ditilang polisi, kasih berapa? Sebenarnya kita juga yang mengajari polisi. Maaf Bapak polisi, bukan mau menyinggung. Kita juga yang buat dia jadi ini kan. Lalu kita rogok. Pak polisinya sebenarnya jangan begitu kan. Lalu, tolong Pak, saya mau kerja nih Pak. Jamnya Pak, jamnya. Pak polisi maklum. Berapa di tangannya? 100.000. Paling rendah kalau pelajar 50.000. Karena maklum. Lalu kita tiba ketemu di hempang jalan kita juga sama pengemis. Sama kan terhempang jalannya. Mungkin kita juga mau buru-buru pulang belanja. Yang dikasih berapa? 50.000? Nggak sempat mungkin. Tapi ada yang ngasih 10.000 bagi yang baik mungkin. Itu pikir-pikirnya pun kali-kalinya. Ngambilnya pun susah ya. Ya, ambil 5.000. Cukup. Itu pun dia pasti, makasih Bapak, sehatlah. Makasih Ibu, doa-doa mereka itu sangat luar biasa. Coba, ini adalah perenungan kita. Nanti juga tetangga bisa sakit. Allah berkata, here I am. Di sini aku. Anak kita sakit, mungkin itu lebih lagi. Here I am, aku di sini. Jadi ketika kita melihat Tuhan setiap hari, di sanalah kerajaan Allah menjadi hadir. Kita menjadi digerakkan sebagai perkumpulan orang-orang yang kudus, sehingga kalau sering-sering menolong orang lain, kesombongannya itu biasanya menurun. Karena dia tahu ini bukan pekerjaan saya. Coba bayangkan Bapak Ibu, pernah itu orang-orang melayani dan dia akhirnya terus melayani sampai akhirnya dia mengatakan, Tuhan, apa lagi yang bisa kulakukan? Pertanyaan kita hari ini adalah, kita sudah mengerjakan banyak hal. Tuhan, apalagi yang bisa kulakukan di hadapan-Mu yang kudus ini? Di hadapan Allah yang kudus itu seperti orang Majus yang tidak berdaya apa-apa. Sebenarnya mereka kaya sekali, tapi mereka harus tunduk bertekuk lutut di hadapan Tuhan, meminta apa yang bisa mereka kerjakan. Siapakah yang kusuruh? Yesaya sudah menjawab, ini aku, utuslah aku. Bukan karena kehebatan dan kekudusan Yesaya, bahkan dia bilang bibirku saja najis. Sekarang juga, siapakah yang kuutus? Siapakah yang kuutus? Jawablah dengan hati yang tulus dan ikhlas dalam kesucian Allah, ini aku, utuslah aku Tuhan. Karena ketika kita mengatakan, here I am, send me Lord, ketika itu juga Tuhan akan katakan, here I am, inilah aku, di sini aku. Kita harus yakin pekerjaan kita masih banyak. Kemanapun Bapak Ibu bekerja semuanya, belajar, maulah menjadi Yesaya masa kini. Diutus, jangan bertanya dua kali ketika niat baik sudah hendak dilakukan. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita ingatkan janji minggu lalu. Ingatlah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ketika sangkakala berbunyi di Jerman, katanya, sangkakala hari ini berbunyi lewat wahyu. Sebenarnya kita tidak perlu bertanya, kapan ya bumi ini menjadi tenggelam. Tapi pertanyaan saya adalah, Tuhan, ini aku, utuslah aku, apa yang bisa kulakukan untukmu Tuhan? Semoga Tuhan memberkati kita semua di dalam pengutusan-pengutusan. Amin. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau sudah memberikan Yesaya kepada kami, nabi-Mu Tuhan, sebagai contoh teladan untuk kami boleh berbuat lagi, lebih banyak lagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan bersinar atas kami sehingga kami tidak mampu melihatnya dengan mata kepala kami, tetapi kami mau melihat-Mu dengan hati kami Tuhan. Utuslah kami semuanya ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, karena Engkau yang Maha Kudus memberikan Roh Kudus itu akan memperbaharui dan mengkuduskan hidup kami. Kami adalah orang-orang yang najis bibir, hati, pikiran, dan perbuatan. Maka ketika Engkau ya Tuhan memberikan pengampunan dan pengasihan-Mu, maka kami akan Engkau layakkan. Biarlah kiranya semua yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa,
buat seseorang yang sedang sakit, yang mungkin juga sudah lama di tempat ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Biarlah kiranya anugerah-Mu ya Tuhan memulihkan kehidupan kami semuanya. Hubungan yang retak, kiranya Engkau persatukan di dalam damai dan cinta Tuhan. Persatukanlah kami ya Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi.